Hai guys, selamat datang di channel Dapur Cemomon. Memasak itu mudah. Kali ini kita akan membuat rujak cireng. Ini dia bahan-bahannya. Ada 400 gram tepung kanji, 100 gram tepung terigu, 2 batang daun bawang yang udah aku iris tipis, dan 2 siung bawang putih yang udah aku cincang. Untuk bumbu rujaknya, aku punya gula merah, cabai, kaldu bubuk, garam, asam, bawang putih, dan juga kencur. Dan di sini ada 500 ml air. Oke, kita mulai akan memasak. Pertama-tama masukkan 3 sendok makan tepung kanji. Kita larutkan dengan air sedikit-sedikit ya guys. Kita aduk sampai rata. Kita habiskan airnya. Oke, setelah rata, kita akan mulai masukkan garam dan kaldu bubuk. Kira-kira setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita campurkan dan larutkan. Seperti ini, sudah merata ya. Oke, kita mulai masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Kita pakai api kecil di sini supaya tidak cepat gosong karena adonan ini cepat sekali mengental. Kita akan membuat pasta tepung kanji untuk adonan biangnya. Terus diaduk sampai airnya habis. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat kalau penampakannya sudah lengket seperti ini, itu berarti adonan udah set, sudah bisa diangkat. Kita aduk lagi merata sampai benar-benar airnya habis dan adonan sudah menyerupai lem ya. Kira-kira seperti ini. Kita matikan kompornya. Setelah itu kita siapkan wadah untuk menguleni, dan di sini aku tambahin garam karena takutnya nanti kurang berasa atau kurang asin. Karena sekali lagi penggunaan garam dan kaldu bubuk itu opsional. Kalian bisa rasain dulu, kalau ada yang kurang bisa ditambahin lagi. Kita masukin adonannya ke dalam wadah. Lalu nanti kita akan campur dengan sisa bahan tepung kanji yang tadi belum habis. Oke, kita aduk dulu. Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit tepung kanjinya. Kita aduk lagi. Karena adonannya sudah menggumpal dan mulai mengental, sedikit sulit untuk mengaduk memakai sendok. Jadi kayaknya lebih enak kalau kita menguleni memakai tangan. Dan aku tadi udah cuci tangan, cuci bersih ya, pakai sabun di air mengalir. Jadi kita mulai mengadon memakai tangan. Oke, kita uleni terus
sampai tepung kanjinya menyatu dan rata ya guys, tidak bergerindil, sampai adonan yang diinginkan itu kalis. Kita masukin tepungnya step by step sampai habis. Kita uleni sampai kalis, dan aku masukin daun bawang dan bawang putihnya. Lalu kita campurkan tepung terigu, uleni lagi sampai benar-benar kalis ya guys, sampai adonan itu bisa dipulung untuk dicetak. Kurang lebih seperti ini guys, setelah kita uleni selama sekitar 10 menitan. Jadi adonan sudah bisa dipulung dan dicetak. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke proses pencetakan. Caranya, ambil adonan sekitar 10-20 gram adonan, lalu pipihkan dengan cara menekan-nekan atau dipencet-pencet oleh ibu jari kita. Lakukan hal seperti itu sampai adonan habis. Ambil adonan dan pencet-pencet oleh ibu jari kita. Asal pipih saja guys, tidak usah sempurna, tidak harus sempurna, tapi asal bentuknya pipih saja. Mudah kan guys? Kita tinggal ambil adonan sekitar 20-30 gram, atau mungkin ingin yang bentuk kecil-kecil sekitar 10 gram boleh. Lalu kita pipihkan dengan ibu jari. Oke, sudah habis. Karena ini adonan terakhir, berarti proses pencetakan selesai. Kita masuk ke proses penggorengan. Sebelum goreng, aku mau bikin dulu bumbu rujaknya. Aku mau masukin 3 buah cabai, 1 siung bawang putih, dan kencurnya, lalu garam dan kaldu bubuk. Sekali lagi ini opsional ya. Kalau kurang pedas, kalian bisa tambahin cabai. Kalau kurang manis, kalian bisa tambahin gula. Jadi sesuai kreasi kalian aja, sesuai yang kalian inginkan. Gak usah harus pakem meniru resep yang ini gitu. Oke, kita tambahin asam dan gula merah. Kita ulek terus sampai benar-benar halus, sampai tidak ada yang bergerindil gulanya. Bisa kalian tambahkan sedikit air juga, biar gula benar-benar halus. Seperti ini. Aku udah tambahin sedikit air tadi. Ulek terus sampai benar-benar halus dan lembut, tidak ada yang bergerindil. Oke, buat kalian, sebelum kita lanjutin lagi videonya, aku mau ngingetin jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kita makin semangat lagi bikin videonya ya guys. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Sekali lagi, subscribe dan tekan tombol lonceng.
Oke, kayaknya kita udah mulai dapetin tekstur yang diinginkan. Gulanya udah mulai benar-benar halus. Kita bisa pindahin ke wadah saji dan mulai menggoreng cirengnya. Untuk menggoreng cireng ini kita pakai api sedang aja, tapi si minyak harus benar-benar panas dulu, baru kita masukin cirengnya, biar kita dapetin tekstur yang garing. Jadi apinya sedang, minyaknya panas, baru masukin cireng. Tuh, mulai mengambang cirengnya. Bisa dilihat ini teksturnya kriuk banget. Kita balik sekali aja. Dan ini so simple, benar-benar simple, benar-benar sederhana sekali. Kalian semua bisa cobain resep ini karena ini benar-benar mudah dan cocok untuk cemilan di rumah. So semua orang bisa masak asalkan kita punya niat dan ikutin resepnya dan step by stepnya dari awal sampai akhir. Jadi buat kalian yang nonton video ini, tonton videonya sampai habis, biar nggak ada informasi yang kelewat ya guys. Nah, kita udah goreng, kayaknya ini udah matang seperti ini. Udah bisa kita angkat dan sajikan. Selesai guys. So sesimpel dan sesederhana itu bikin cemilan di rumah yang enak, dan so pasti kita tahu bahan-bahan apa yang kita gunakan.